Selamat pagi, Bu Kristi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok akan menjelaskan mengenai konteks literasi dan numerasi. Kami yang beranggotakan Katarina Dara Puspitasari, Melania Windavianita, Valeria Intan Wahyuni, dan Benediktus Dimas Bratamahesa. Pengertian literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi merupakan komponen utama dalam AKM. Konsep ini untuk mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan peserta didik. Kemampuan tersebut terdiri atas kemampuan nalar yang bahasa lain itu literasi. Kemampuan nalar menggunakan matematika yang disebut numerasi dan penguatan pendidikan karakter. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk, misalnya grafik, tabel, bagan. Terus menggunakan interpretasi hasil analisis. Nah, perbedaan literasi dan numerasi ada dua. Kalau literasi itu menggunakan suatu bacaan, kalau numerasi itu kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka. Prinsip literasi dan numerasi. Yang pertama, bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya. Selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum 2013, saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pengembangan literasi numerasi. Yang pertama di tingkat kelas. Contohnya yaitu yang pertama pembelajaran matematika. Di dalam kelas perlu dilakukan perubahan sebagai berikut. Yaitu yang penting ya, nih menggunakan konteks yang dekat dengan pengalaman keseharian peserta didik dan senantiasa menghubungkan berbagai topik matematika dengan situasi dunia nyata. Lalu yang kedua ada pembelajaran matematika, yaitu memunculkan atau menyiapkan unsur numerasi di dalam perubahan mata pelajaran lain sehingga peserta didik memiliki banyak kesempatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan matematika di dalam konteks mata pelajaran lainnya. Kemudian yang ketiga ada aktivitas literasi tingkat kelas. Misalnya guru sebelum memulai pembelajaran mengaitkan kegiatan peserta didik sebelum sampai di sekolah dengan pengamatan literasi numerasi. Lalu yang kedua ada tingkat sekolah. Contohnya yang pertama ada pengayaan numerasi melalui lingkungan fisik, seperti pengembangan sarana penunjang dan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran numerasi sehingga tercipta ekosistem yang kaya akan numerasi. Yang kedua, tampilan informasi yang memunculkan numerasi dalam berbagai konteks. Misalnya di kamar kecil dapat ditampilkan informasi mengenai berapa jumlah volume air yang diboroskan jika kran tidak tertutup. Lalu ada memanfaatkan fasilitas di sekolah untuk tampilan-tampilan numerasi, misalnya alat pengukur tinggi badan, termometer, suhu ruangan. Lalu yang kedua ada program intervensi, yaitu gunanya untuk melatih kemampuan numerasi peserta didik yang tertinggal. Lalu yang terakhir ada acara atau program numerasi bersama keluarga, yaitu ada membuat permainan matematika sederhana, di mana peserta didik dan orang tua diajarkan membuat beberapa permainan matematika yang dapat dibawa pulang untuk dimainkan bersama keluarga. Yang kedua, numerasi dalam memasak. Peserta didik dan orang tua diajak memasak bersama dengan memperhatikan resep yang terdapat berbagai pengukuran bahan masaknya. Lalu yang ketiga, matematika dalam pekerjaan, yaitu mengundang seorang tokoh dalam pekerjaan tertentu dan menjelaskan bagaimana matematika digunakan dalam pekerjaan tersebut. Lalu tujuan mempelajari literasi numerasi bagi peserta didik. Yang pertama, mengasah dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan numerasi peserta didik dalam menginterpretasikan angka, data, tabel, grafik, dan diagram. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan literasi numerasi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pertimbangan yang logis. Lalu yang terakhir, membentuk dan menguatkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengolah kekayaan sumber daya alam
sehingga mampu bersaing serta berkolaborasi dengan bangsa lain untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara. Lalu ada evaluasi literasi dan numerasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, observasi, di mana dilakukan dengan pengamatan secara langsung proses penguatan literasi numerasi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, yaitu guru. Yang kedua, wawancara, dilakukan dengan mengambil sampel acak atau seluruh peserta didik yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir ada survei, di mana dilakukan dengan pengambilan data evaluasi melalui angket yang diberikan secara online, melalui Google Form, ataupun online secara manual. Lalu komponen literasi dan numerasi. Di sini terdapat komponen literasi dan numerasi sekaligus cakupan matematika kurikulum 2013, yaitu menggunakan penilaian spesial, di mana cakupan matematika berkaitan dengan geometri dan pengukuran, lalu menggunakan pengukuran juga berkaitan dengan geometri dan pengukuran. Lalu ada komponen literasi menginterpretasikan informasi statistik berkaitan cakupan matematika, yaitu pengolahan data, dan yang terakhir ada mengenali dan menggunakan pola dan relasi, di mana cakupan matematika kurikulum 2013, yaitu bilangan dan aljabar. Manfaat literasi dan numerasi. Yang pertama, peserta didik memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan perhitungan dan penafsiran terhadap data yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengambil keputusan yang tepat di dalam perbedaan kompetensi matematika dan kompetensi numerasi. Kompetensi matematika adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan, baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Sedangkan kompetensi numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tingkat kognitif numerasi. Yang pertama, knowing atau pemahaman. Level pemahaman ini meliputi kemampuan untuk mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil, memperoleh, dan mengukur. Yang kedua, applying atau penerapan. Level penerapan ini meliputi memilih strategi, menyatakan atau membuat model, menerapkan atau melaksanakan, dan menafsirkan. Dan yang ketiga, reasoning atau penalaran. Pada level ini meliputi kemampuan peserta didik dalam menganalisis data dan informasi, memadukan, membuat kesimpulan, dan memperluas pemahaman mereka dalam situasi baru dan lebih kompleks. Kemudian, contoh soal knowing atau pemahaman. Sebuah trapesium memiliki panjang rusuk selaras beruntun 6 cm dan 12 cm, serta tinggi 7 cm. Berapakah luas trapesium tersebut? Diketahui rusuk selaras A1 sama dengan 6 cm, A2 sama dengan 12 cm, dan tingginya itu adalah 7 cm. Yang dicari adalah luas. Sehingga jawabannya itu adalah luas sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Luas sama dengan setengah kali A1 ditambah A2 dikali T. Luas sama dengan setengah kali 6 ditambah 12 dikali 7, sehingga didapatkan hasil 63 cm. Contoh soal applying atau penerapan. Nah, berikut disajikan mengenai data dari nilai matematika siswa kelas 6 sekolah dasar Tunas Harapan. Tabel yang tepat untuk data yang disajikan adalah pembahasan dari data acak yang diberikan dapat dikelompokkan sesuai dengan nilai yang sama.
Hasil pengelompokan data diberikan sebagai berikut. Bisa dilihat bersama bahwa ini merupakan hasil dari data yang telah disajikan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tabel yang tepat untuk data pada soal ini adalah pada tabel D. Contoh soal reasoning atau penalaran. Pak Chandra memiliki 36 lembar kertas warna. Semua kertas warna dibagikan kepada ketiga anaknya sama banyak. Setiap anak menerima lembar kertas berapa warna? Pembahasan. Banyak kertas sama dengan 36 lembar. Banyak anak, 3 orang. Kertas yang diterima setiap anak yaitu jumlah banyak kertas dibagi jumlah banyak anak. 36 dibagi 3, yaitu 12. Jadi setiap anak menerima 12 lembar kertas warna. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.